Halo, selamat siang, sore maupun malam. Perkenalkan saya Kaspul dengan NIM 1222406 akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Analisis Pola Pengeluaran Mahasiswa Asrama ITB Jatinangor dan faktor-faktor yang mengaruhinya. Oke, dilanjutkan latar belakang. Apa pentingnya topik ini? Mahasiswa sebagai kelompok rentan terhadap masalah finansial dan juga asrama berperan dalam membentuk kebiasaan pengeluaran. Tujuan dari penelitian kami adalah mengidentifikasi rata-rata pengeluaran bulanan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran bulanan mereka. Metodologi penelitian yang akan kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan kumpulan data untuk dianalisis dan ditampilkan dengan statistik. Sedangkan kualitatif menggunakan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan kami kirim lewat grup chat WhatsApp. Dan subjek penelitian kami adalah mahasiswa ITB Asrama Jatinangor. Tinjauan pustaka. Definisi pengeluaran adalah jumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier mereka. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa yang sudah diperoleh dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Mahasiswa dituntut untuk hidup mandiri, namun pada kenyataannya setiap mahasiswa memiliki kapabilitas finansial yang berbeda-beda. Karena itu penelitian kami hadir. Nah, faktor apa saja yang memengaruhi pengeluaran tersebut? Yang pertama, latar belakang ekonomi. Keluarga mapan cenderung pengeluarannya lebih tinggi dibandingkan keluarga yang kurang mampu. Dan status beasiswa, penerima beasiswa cenderung lebih terkontrol. Gaya hidup dan aktivitas akademik dan organisasi. Itu semua itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran bulanan mahasiswa asrama Jatinangor. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Pertama-tama kita lihat gambaran demografi responden yang telah mengisi kuesioner. Dengan total responden 33 mahasiswa ITB. Berjenis kelamin mayoritas perempuan dengan total 18 responden dan laki-laki dengan total 15 responden. Usia mereka adalah mayoritas 18-20 tahun dengan 31 responden dan dinominasi oleh mahasiswa tingkat awal. Fakultas dengan FTTM terbanyak dengan 7 responden, diikuti SITH dan FTI. Sebagian besar semester responden adalah 1-2 dengan total 29 responden. Ini didominasi oleh mahasiswa TPB. Status beasiswa hampir seimbang antara penerima beasiswa penuh dengan jumlah 15 responden dan tidak menerima beasiswa dengan jumlah 14 responden. Dan juga sebagian kecil parsial dengan 4 responden. Ini adalah data asal fakultas dan semester. Dalam gambar ini menunjukkan bahwa mayoritas fakultas seperti SITH, FCR, dan FTI adalah mahasiswa semester 3 atau lebih. Ini karena mahasiswa fakultas tersebut berkuliah di Jatinangor dan mahasiswa tingkat awal ITB atau TPP berkuliah di Jatinangor. Karena itu asrama ITB mungkin kebanyakan adalah TPB. Data ini penting agar kita memahamin bahwa data responden adalah sampling, acak ya. Walaupun memiliki kecenderungan bahwa responden itu semester 1-2, namun ini tidak akan mempengaruhi hasil yang besar, yang signifikan. Data rata-rata bawah pengeluaran. Gambar di samping menyajikan data pengeluaran per bulan dengan pengelompokan dengan rentang 500.000. Bisa dilihat bahwa pengeluaran dengan golongan interval 500 sampai 1 juta didominasi dengan jumlah 12 responden. Dan jika kita mencari rata-rata dengan nilai interval terendah, kita temukan bahwa rata-ratanya adalah bernilai 865.000. Nilai ini adalah nilai minimum dari nilai interval.
Dilanjutkan data status beasiswa dan rata-rata pengeluaran. Kita mencari korelasi antara beasiswa dan pengeluaran mereka. Bisa dilihat bahwa beasiswa penuh memiliki pengeluaran senilai 700 lebih dan tidak menerima beasiswa 900.000 rupiah, dan beasiswa parsial senilai 1.200.000 lebih. Ini mengindikasikan bahwa beasiswa penuh dan tidak menerima beasiswa memiliki perbedaan. Jadi faktor beasiswa mempengaruhi pengeluaran mahasiswa ITB Jatinangor. Seperti beasiswa, status mahasiswa yang memiliki beasiswa cenderung lebih rendah dibandingkan yang tidak menerima beasiswa. Ini mungkin terjadi karena mahasiswa yang mendapatkan beasiswa cenderung mengelola duitnya dengan baik karena mungkin saja dia mendapatkan uangnya, uang utamanya dari beasiswa, karena itu dia perlu mengontrol pengeluarannya dengan baik. Dilanjutkan data frekuensi belanja online dan rata-rata pengeluaran. Mahasiswa yang sering belanja online dengan kategori 3 kali per bulan atau lebih menunjukkan rata-rata pengeluaran bulanan yang lebih tinggi dibandingkan kategori kadang dengan 1-2 kali per bulan dan jarang. Ini mengindikasikan bahwa kebiasaan belanja online juga menjadi faktor pendorong pengeluaran dari mahasiswa asrama ITB. Dilanjutkan dengan data frekuensi faktor paling memengaruhi pengeluaran dengan dan lain-lain sebagai peringkat pertama yang diisi oleh responden. Perlu diketahui bahwa pada kuesioner kami memberikan pilihan memilih 2 lebih, tidak bisa memilih satu faktor saja, jadi kami memberikan pilihan 2. Dan faktor berikutnya adalah pendapatan orang tua. Jadi pendapatan orang tua akan mempengaruhi mahasiswa, entah dia mendapatkan pendapatan orang tuanya rendah atau tinggi, dia pasti berpikir untuk mengelola duitnya atau mengeluarkan duitnya. Terus dilanjutkan dengan gaya hidup dengan sekitar 13 responden, tuntutan akademis dan juga praktikum. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran mahasiswa. Terus sampailah kita ke kesimpulan temuan penelitian ini adalah rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa asrama ITB sekitar 865.384 rupiah, dan faktor utama yang memengaruhinya adalah pendapatan orang tua, gaya hidup, dan tuntutan akademis. Pengeluaran lebih tinggi jika sering makan di luar dan beasiswa sering tidak mencukupi. Saran kami untuk mahasiswa adalah membuat anggaran dan prioritaskan pengeluaran dan juga cari alternatif penghematan, misalnya masak sendiri. Dan saran kami untuk pihak asrama atau universitas atau ITB-nya yaitu adakan program literasi keuangan, sediakan fasilitas makanan yang lebih terjangkau, dan evaluasi kecukupan beasiswa. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sampel responden dan teliti faktor pendapatan tambahan, misal dari bekerja, dan gunakan pendekatan kualitatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.